operasi. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nyoman Gacipadia Mika dari absen 20. Nama saya Shalsa Syagila Senjaya dari absen 32. Nama saya Tabita Siba dari absen 33. Nama saya Zidonia Ahlian Rusafitri dari absen 36. Tapi sebelumnya teman-teman semuanya, untuk pembukaan yang lebih asik lagi, kita punya pantun nih. Teman-teman semuanya nanti bilang cakep ya. Siang-siang makan nasi. Lauknya ikan asin. Kelompok kami akan presentasi. Mohon diperhatiin. Kita langsung masuk ke materinya ya. Selanjutnya, ini pertama ada isi dari SAM. Nah, sistem operasi komputer adalah perangkat lunak komputer atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras dan juga operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengolahan data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Selanjutnya di sini ada fungsi utama sistem operasi, ada 4. Yang pertama ada mengolah sumber daya terkait dengan pengendalian perangkat lunak sistem atau perangkat lunak aplikasi yang sedang dijalankan. Sebagai contoh komponen perangkat keras pada komputer yaitu ada CPU, memori utama, alat input atau output. Terus yang kedua ada mempersiapkan agar program aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat keras secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara detail perangkat keras. Yang ketiga ada melakukan pengolahan proses, mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan. Yang terakhir ada melakukan pengolahan data, pengendalian terhadap data masukan atau keluaran. Selanjutnya ada bagian-bagian sistem operasi. Yang pertama ada mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua ada kernel, yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Yang ketiga ada command interpreter atau shell, yaitu bagian yang bertugas membaca input dari pengguna. Yang keempat ada pustaka-pustaka, yaitu bagian yang berfungsi menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Yang terakhir ada driver, yaitu komponen yang berfungsi untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Selanjutnya ada jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada keluarga Microsoft, Windows. Yang kedua ada keluarga Unix. Yang ketiga ada keluarga Mac OS. Oke, di sini ada peran sistem operasional dalam struktur sistem komputer. Teman-teman semuanya bisa dilihat dulu di sini. Yang akan saya lanjutkan materinya. Di sini juga ada peran sistem operasi dalam struktur sistem komputer. Di sini ada komputer hardware, semua bagian fisik dari komputer. Di sini juga ada yang kedua tadi gambar kedua. Gambar kedua yaitu perangkat lunak komputer untuk didesain untuk membantu proses. Dan yang ketiga, gambar sebelumnya di sini ada yang ketiga, ada analisis itu. Terus ada sistem operasi perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan perangkat keras dan memberikan kemudahan untuk pemakaian dalam penggunaan komputer. Dan di sini ada yang terakhir, perangkat lunak aplikasi yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkan langsung. Ya, dari presentasi kami, mungkin ada yang mau bertanya. Perkenalkan, nama saya Lulu Cynthia Masruro. Di sini saya ingin menanya, sistem operasi itu kan mempunyai peranan penting dalam sistem komputer. Nah, fungsi dan peranan sistem operasi antara lain itu ada sebagai kernel, guardian, gatekeeper, optimizer, sama coordination. Bisa kalian jelasin ya, Satu? Oke. Perkenalkan, nama saya Rocky Siregar, absen 28. Saya ingin bertanya, setelah kalian memperdalami mengenai sistem operasi, kan di sini ada banyak nih, ada isi resume, ada fungsi utama, ada bagian-bagian sistem operasi. Saya mau tanya, ada nggak hal baru yang kalian ketahui atau kalian baru memahami setelah kalian memperdalami materi kalian lain? Perkenalkan, nama saya Siti Felicia Zakira Putri dari absen 30. Saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan variabel dalam konsep pemrograman? Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan Lulu terlebih dahulu. Lulu kan bertanya apa pengertian guardian, gatekeeper, optimizer, sama koordinator. Guardian adalah untuk menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan member, pengawasan pada membaca atau penulisan atau eksekusi data dan program. Gatekeeper berfungsi sebagai pengendalian hak akses
oleh pengguna yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi apa saja yang dilakukannya. Selanjutnya adalah dihadapi olehnya. Selanjutnya itu ada optimizer, yaitu untuk menjadwal penginputan oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi, dan pengeluaran output untuk meningkatkan kegunaan. Dan yang terakhir itu ada koordinator, yaitu untuk menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya, saya Tabita dari absen 33 ingin menjawab pertanyaan dari Siti Felicia. Pertanyaannya tadi ada apa yang dimaksud dengan variabel dalam konsep PMogram? Variabel adalah suatu tempat untuk menampung data yang nilainya selalu berubah. Variabel digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara. Data yang disimpan dalam variabel akan hilang setelah program selesai dieksekusi dan untuk menyimpan data yang permanen. Kita dapat menyimpan data pada database atau flash disk. Oke, untuk pertanyaan terakhir, terima kasih untuk Rocky karena sudah memberikan pertanyaan. Saya akan menjawab pertanyaan Rocky. Saya ulangi kembali pertanyaannya. Tadi katanya kita dapat manfaat, kita dapat info baru apa tentang yang saat ini kita jelaskan. Oke. Untuk aku sendiri, aku lebih fokuskan ke fungsi utama di sistem operasi karena sebelumnya kita kayak nyari materi dan lain sebagainya lebih kepada sistem atau fungsi utama sistem operasi ini seperti yang kalian bisa lihat di depan. Ada 4 sistemnya, yang satu mengelola sumber daya, yang kedua mempersiapkan ada program aplikasi, terus dia kemudian melakukan pengulangan proses, dan yang terakhir melakukan pengolahan data. Itu kayak satu hal yang baru aku tahu sekarang, jadi kayak ini mungkin paling bermanfaat di antara yang lainnya. Terima kasih. Karena tadi pembukaan ada pantun, pasti penutupan juga ada pantun dong. Pokoknya kalian semua jangan lupa untuk bilang cakep ya. Jelek. Enggak dong. Siang-siang makan nasi. Cakep. Salah. Oke. Hari Senin bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan cara kerja kelompok dalam proses data. Nah, sebelum itu kita perkenalan diri dulu. Ini ada Asyara. Perkenalkan, nama saya Asra Drusmaya dari absen 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tatrin dari absen 16. Perkenalkan, nama saya Wajri Fauza Pinasano dari absen 36. Pengolahan data yang menggunakan komputer sehingga medianya dikenal dengan istilah Electronic Data Processing (EDP) atau pengolahan data adalah sesuatu proses di mana sebuah data diproses atau diubah dalam bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti yang berupa sebuah informasi. Dan di sini ada pemasukan yaitu input. Tahap pemasukan input merupakan tahapan awal dari proses pengolahan yang terjadi pada sistem komputer. Tahap ini berupa pemasukan data mentah ke dalam sistem komputer melalui input device. Contoh dari peralatan masukan input device itu diantaranya ada keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Alat ini adalah yang digunakan untuk memasukkan data yang hendak diolah. Seperti halnya keyboard difungsikan untuk memasukkan huruf, angka, maupun simbol-simbolnya. Simbol-simbol lainnya ke dalam komputer yang selanjutnya akan diproses. Nah, yang ketiga pemrosesan. Pada tahap ini data yang telah dimasukkan melalui peralatan input tadi akan diproses. Tahap proses ini dilakukan oleh processing device yaitu CPU, yang mana CPU ini dapat melakukan fungsi perhitungan dan logika untuk perbandingan dan juga mengontrol. Pada tahap ini data yang masuk tadi diproses sehingga data tersebut siap dicetak menjadi informasi yang lebih bermanfaat. Dan ada pengeluaran atau output. Pengeluaran atau output ini pada tahap ini data yang tadinya telah dimasukkan melalui peralatan input, kemudian diproses oleh CPU akan bisa dicetak apabila sudah siap. Pencetakan ini bisa berupa hard copy dan juga soft copy.
Hard copy berarti menggunakan media fisik seperti kertas ataupun yang lainnya. Soft copy berarti menampilkan gambar visual melalui monitor ataupun proyektor yang termasuk di sini adalah monitor, proyektor, printer. Ini ada penyimpanan atau truk. Tahapan ini merupakan proses perekaman hasil pengolahan ke alat penyimpanan dan dapat dipergunakan kembali sebagai input untuk proses selanjutnya. Jadi data mentah yang telah diproses nanti dapat disimpan pada media penyimpanan hard disk agar nantinya bisa digunakan kembali sewaktu-waktu apabila ingin mencetak data tersebut. Sekian, terima kasih. Ada nggak yang ingin bertanya? Oke, perkenalkan nama saya Syamsa Syedila Sujaya. Saya ingin bertanya, apa komponen komputer agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan? Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adrian dari absen 16 ingin menjawab pertanyaan yang ada, yaitu apa komponen-komponen agar dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan. Yang diinginkan itu ada software atau perangkat lunak, merupakan instruksi-instruksi yang dibuat untuk memerintahkan komputer agar dapat bekerja sesuai yang diinginkan. Sekian dari penampilan guru kami, maaf jika ada kekurangan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang menjelaskan mekanisme internal yang terjadi pada interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Melvin Sritonga, absen ketiga. Nama saya Dika Alexander, absen 8. Nama saya Eliezer Arya Wicaksono, absen 10. Nama saya Raihan Kerwana, absen 4. Oke, di sini ada tujuan presentasi kami. Nah, tujuan presentasi kami adalah yang pertama, menjelaskan macam-macam perangkat keras komputer. Yang kedua yaitu menjelaskan jenis-jenis sistem operasi pada komputer. Yang ketiga, menjelaskan pengertian pengguna. Dan yang keempat yaitu menjelaskan interaksi antara perangkat keras dengan perangkat lunak dan pengguna. Yang pertama adalah hardware. Hardware merupakan sebuah komponen dari komputer yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan manusia yang berfungsi mendukung proses komputerisasi. Hardware memiliki 4 unit, yaitu yang pertama unit masukan, unit pemrosesan, unit keluaran, dan unit penyimpanan. Unit hardware yang pertama adalah unit masukan. Unit masukan atau input device berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam prosesor, suatu memori, dan kemudian diolah menghasilkan informasi yang diperlukan. Contohnya keyboard, mouse, scanner, dan mikrofon. Unit hardware yang kedua adalah unit pemrosesan. Unit pemrosesan proses device adalah bagian yang bertugas mengolah data dalam bentuk instruksi-instruksi program yang telah dimasukkan melalui alat input dan hasilnya akan ditampilkan di alat output. Contohnya prosesor, memori RAM, power supply, motherboard, hard disk, dan sound card. Yang selanjutnya itu unit keluaran. Unit keluaran atau output device adalah perangkat yang berguna untuk menampilkan pengeluaran sebagai hasil pengolahan data. Contohnya seperti monitor, proyektor, speaker, dan printer. Yang ketiga adalah unit penyimpanan. Unit penyimpanan atau storage device merupakan perangkat keras yang difungsikan untuk menyimpan data. Contohnya adalah flash disk dan hard disk eksternal. Bagian selanjutnya setelah hardware adalah software. Software adalah suatu bagian dari sistem komputer yang tidak memiliki wujud fisik dan tidak terlihat, karena merupakan sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer berupa program yang dapat menjelaskan perintah, yaitu ada sistem operasi, bahasa pemrograman, program aplikasi, dan program dan Sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya adalah mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer, serta semua perangkat lunak dan perangkat keras. bahasa pemrograman.
Bahasa pemrograman atau programming language berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer. Program bantu atau utility yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, serta merupakan perangkat lunak sistem dengan fungsi tertentu. Lalu ada program aplikasi. Program aplikasi atau aplikasi program merupakan perangkat lunak yang dirancang oleh pengguna itu sendiri. Kemudian ada pengguna brainware. Pengguna atau brainware adalah orang yang menggunakan atau mengoperasikan sebuah perangkat komputer. Brainware itu sebagai perangkat intelektual yang mengoperasikan dan juga mengeksplorasi kemampuan perangkat keras ataupun perangkat lunak. Kesimpulan dari interaksi antara perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna hardware, komputer tidak akan dapat bekerja tanpa adanya software. Sedangkan software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brainware. Tiga komponen tersebut saling terkait dan saling membutuhkan satu sama lain. Dan kelompok kami, ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, nama saya Jevon dari absen 13. Saya izin bertanya, menurut kalian itu apa saja yang termasuk dalam bahasa pemrograman? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranya Kardanzia Dewi Putri. Ingin bertanya, kan di sini dikatakan bahwa bahasa pemrograman berfungsi sebagai pemberi instruksi standar yang melibatkan sintak dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan suatu program aplikasi komputer. Nah, tolong jelasin apa yang dimaksud dengan sintak dan semantik itu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Shalsa Syabila Sujaya dari absen 32. Ingin bertanya, kan kemarin kalian udah sempat masa-masa kayak gini nih. Terus menurut kalian tuh di prosesan yang mana yang paling susah untuk dipasang? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Rafael. Oke, tadi pertanyaan pertama ditanyakan oleh Jevon dan pertanyaan itu adalah apa saja yang termasuk bahasa pemrograman dalam komputer. Nah, jadi dalam saya ini di artikel yang saya baca ada 5 bahasa pemrograman yaitu JavaScript, SQL, Python, Java dan PHP. Pertanyaan kedua Dijawab oleh Arya. Oke. Dari Ranya, pertanyaannya adalah bisakah dijelaskan arti dari sintak dan semantik? Jadi sintak dalam bahasa pemrograman digunakan untuk menandakan struktur program tanpa mempertimbangkan artinya. Ini pada dasarnya menekankan struktur atau otak program dengan penampilannya. Sedangkan semantik dalam bahasa pemrograman digunakan untuk mengetahui hubungan antara sintak dan model komputasi. Ini menekankan interpretasi suatu program sehingga programmer dapat memahaminya dengan cara yang mudah atau prediksi hasil pelaksanaan program. Gimana Ranya? Terima kasih. Ya. Untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Dika. Iya, pertanyaannya diberikan oleh Syahsa. Nah, kan kemarin kami sudah mencoba untuk merakit komputer, merakit PC. Nah, bagian-bagian yang paling sulit dipasang adalah hardware. Nah, seperti prosesor, memori RAM, power supply, motherboard, hard disk, dan soundcard itu. Jika salah satunya berada dalam posisi yang salah, maka komputer itu sendiri tidak akan bisa menyala. Jadi kami bagian itulah yang tersulit untuk dipasang. Oke, gimana aja? Oke. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang fungsi sistem operasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cerita Nisa sebagai anggota kelompok. Nama saya Siti Felicia Zakira Putri. Nama saya Ria Rizkia dari absen 27. Nama saya Katanya Taya Absenal. Pertama,
Apa itu sistem operasi pada komputer? Sistem operasi komputer adalah program perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, atau tablet. Sistem operasi berguna untuk menghubungkan perangkat lunak atau software dengan perangkat keras atau hardware. Sistem operasi diperlukan agar kinerja komputer berjalan dengan baik. Sistem operasi akan memberikan perintah dan sebagai mediator antara manusia dan komputer. Selanjutnya adalah fungsi utama dari sistem operasi pada komputer. Fungsi utama sistem operasi adalah mengelola semua program dan aplikasi yang dapat dijalankan oleh komputer atau smartphone. Selanjutnya ada sistem operasi memiliki fungsi terperinci antara lain. Yang pertama ada booting untuk mengelola sistem operasi perangkat, yang kedua ada manajemen proses untuk sistem operasi yang dimasak untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai proses komputer, memungkinkan untuk berbagi informasi dan mengungkapkan dan melindungi perangkat. Selanjutnya ada manajemen memori untuk mengontrol dan mengkoordinasikan aplikasi komputer dan mengalokasikan penyimpanan untuk program. Selanjutnya ada keamanan data. Untuk sistem operasi juga memiliki fitur-fitur menjaga keamanan data dan program komputer pengguna. Yang terakhir ada loading dan execution. Yaitu sistem operasi akan membuat dan memulai program kemudian menjalankan program tersebut hingga terbuka dan berjalan dengan normal. Selanjutnya itu ada manajemen disk, yaitu fungsinya mengelola semua drive yang terpasang di komputer, termasuk pada hard driver, driver disk optik, dan lainnya. Fungsi ini juga dapat digunakan untuk membagi disk, memformat driver, dan lainnya. Yang kedua ada mengontrol pencetakan dokumen. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengontrol printer yang terhubung ke komputer. Yang ketiga itu ada mengontrol perangkat, yaitu sistem operasi memungkinkan pengguna untuk membuka atau memblokir akses perangkat, contohnya seperti melalui CD atau DVD, USB, dan berbagai perangkat transfer data lainnya. Yang terakhir itu ada menampilkan user interface UI atau antar muka pengguna, berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk memasukkan dan menerima informasi pada komputer seperti perintah diketik, kode, atau kode. Contoh macam-macam sistem operasi Windows. Microsoft Windows merupakan salah satu jenis sistem operasi yang banyak dimuat di sebagian besar sistem operasi baru di komputer. Sistem operasi Windows telah ada sejak tahun 1980-an. Windows memiliki berbagai versi dan pembaruan seperti Windows 95, Windows Vista, Windows 7 atau 8, 10 dan lain sebagainya. Setiap pembaruan Microsoft terus berupaya meningkatkan pengalaman pengguna agar lebih mudah dan digunakan. Sistem operasi Windows berisi panel kontrol, desktop, asisten desktop, dan Microsoft Windows banyak digunakan pengguna karena dirasa lebih kompatibel dengan berbagai jenis software lainnya. Namun sistem operasi ini memiliki kelemahan, yaitu rentan terhadap virus. Oke, sebelum mengakhiri presentasi dari kami, mungkin ada yang mau bertanya? Nama saya Tabita, ingin bertanya, kan di dalam PPT kalian baru aja tuh ngasih satu contoh sistem operasi. Nah, ada lagi nggak sih contoh lain dari sistem operasi yang umum digunakan? Ya, sekian dari pertanyaan dari saya. Kasih. Nama saya Nurhamida Rayuning dari absen 19. Tadi kan presentasi kalian ada kalian menyebutkan ada fitur keamanan data kan. Nah, keamanan data ini tuh untuk ngamanin data dari apa? Nah, sekian pertanyaan saya. Oke, di sini aku akan menjawab pertanyaan dari kakak. Kan tadi kan kita di PPT kita kan cuma jelasin satu contoh. Di sini aku mau ngasih contoh lagi ya ke kami. Yang itu ada Apple iOS, Microsoft Windows, Google Android, Apple macOS, Dan ada lagi satu tambahan yaitu Linux. Apa ya? Linux. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu. Fungsi fitur keamanan data itu untuk menyelamatkan data dari apa? Itu untuk menyelamatkan data dari kerusakan, modifikasi, serta penyebaran data baik disengaja maupun tidak sengaja.
baik untuk melindungi informasi pelanggan dan perusahaan yang sensitif. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi